kita ada 3 persamaan ya. Ada namanya pitch ya. Kita punya rumusnya itu lebih kecil sama dengan R kali ZR per PSR. Lalu kita punya P lebih kecil sama dengan 6D. Terus yang terakhir adalah P lebih kecil sama dengan 600 mm. Nah ini nanti kita ambil yang mana? Kita ambil yang paling kecil. Nah kalau 6D berarti 6 kali diameter angkut ya. Terus yang satunya jelas, ini tidak ada masalah. Nah sekarang yang pertama, kita mau pertama. Nah kamu suka ya? Pertama saja, pertama saja. Saya tulis kamu kerjanya cuma pertama. Biar kita dapat. Yang pertama kita ambil yang persamaan S kali ZR kali PSR ya. Yang pertama kita lihat dulu dari sini ya. Yang ini adalah jumlah ampul baja pada penampang. Jadi kita penampangnya adalah WF atau H ya. Nanti kita mau taruh ampulnya itu berapa pada penampang. Jadi kalau misalnya 1 ya berarti cuma 1. Tapi kalau kita mau taruh 2 atau 3, nanti ya posisinya misalnya 2 berarti seperti ini. Ini yang dimaksud adalah pada penampang. Berarti ya saya sudah perhatikan mahasiswa, kamu tuh rekam-rekam tuh omong kosong. Kenapa? Karena ujungnya kamu rekam saat ujian deskripsi atau TA ditanya tidak tahu. Nah mau saja tidak tahu kamu buat apa saja dalam kelas. Saat konsul pun begini, ditanya kamu saja. Jadi tidak tahu kamu datang buat apa. Kamu cuma gerakan doang. Itu kerjaan hanya tapi tidak mau belajar. Cuma gampang. Oke, jadi nanti kalau misalnya pada penampang kita tidak punya 2 ampul ya, 2 besar, berarti N-nya akan sama dengan 2. Yang berikut kita punya ZR dan kita punya lagi yang namanya PSR. Nah di sini ini saya sudah undur beberapa menit ya, itu saya izin karena saya mau makan. Terus saya sudah baru masuk ke bagaimana? Nah kita punya di sini variabel yang pertama kita cari dahulu, ini sudah. Lalu berikutnya kita lihat dulu yang PSR. Nah PSR rumusnya jelas di sana ya. Akar dari P pati ya ditambahkan 2 ditambah dengan P pati ya ditambahkan 2. Nah untuk yang ini kita tidak punya data ya, kita tidak punya data yang cukup ya. Karena kita harus sampai cari tegangan dan sebagainya. Berarti yang ini ya ini kita tidak usah perhitungkan ya. Kita tidak usah perhitungkan. Yang kita perhitungkan itu nanti yang ini P4. Nah P4 di situ rumusnya adalah PF dikalikan dengan
kombinasi itu yang kalau kita lihat di SNI pembebanan, ya, dia itu untuk beban tertentu saja. Nah, di sini dia ada tulis TD dan TR. Ya. Nah, TR ini kita tidak masuk ke sentrifugal, jadi kita pakai yang TD saja. Yang TD nanti dihapus saja ya. Karena setelah saya lihat di sini dia hanya TD dan TR. Terus di sini ya, di sini itu untuk faktor bebannya besarnya adalah 0,75. Nah, jadi di sini ya untuk fatigue TD ya, ini saya karena TD itu kan kita punya dua, TTR dengan PDD ya, jadi silakan ditambah ya. Jangan lupa jangan lupa faktor bebannya ya 0,75. Nah, terus nanti silakan kamu cek ya. Ini saya kasih tampilan isi. Ini saya pilih yang 3 saja. Crossfit ya. Display kita pilih yang kita pilih yang paling saja ya. Yang paling maksimum itu harusnya di sekitar sini ya. Karena kalau kita lihat kemarin kita penempatan terbesar itu ada di sini ya. Nah, di sini ya gaya biasanya yang kedua itu dia besarnya adalah kalau di saya kasus saya itu untuk profil yang saya pakai ya, itu di besarnya adalah 213,635 kilonewton. Ini paling maksimum ya. Jadi yang saya pakai di TR ya. Terus yang ini ya, ini adalah momen statis kemarin saat kamu kamu sudah hitung penampak komposit ya, yang jangka pendek ya, sudah ya. Nah, di situ ada modulus penampang ya. Modulus penampangnya kan ada dua ya, karena satunya itu dibagi dengan pusat berat dari atas, satunya dari bawah ya. Nanti kita ambil yang paling kecil, yang paling minimum. Jadi I-nya itu ya momen statis ya, berarti nanti kamu ambil nilai terkecil dari modulus penampang ya. Jadi kemarin itu ada S top dengan S bottom, nanti ambil yang paling minimum. Terus yang I berarti yang momen inersi, artinya ini dua data ini adalah data penampang yang masuk penampang komposit jangka pendek. Jangan lupa satuannya nanti disesuaikan ya. Lalu kalau sudah dimasukkan ya tinggal nanti dapat nilai P4 di sini ya. Kalau sudah masukkan dalam persamaan ini ya, karena ini kan kita tidak masukkan dalam perhitungan ya, berarti nanti PSR itu akan sama dengan P4. Jadi kamu sudah dapat PSR, sekarang tinggal yang ZR.
Nah, untuk ZR ya, untuk ZR ini ketahanan tarik untuk angkut baja ya. Tapi ingat ini dalam penampak, makanya tadi nanti dikalikan dengan 2. Nah, untuk ketahanan tarik angkut baja ya, ini kamu harus punya data sebenarnya. Tapi kita ambil saja karena ini hanya perencanaan tanpa data ya, harusnya banyak kita datanya. Nah, ini kita tipe angkurnya adalah star ya. Kita bukan profil, kita pakainya yang star ya. Terus di situ kasus kita ya, dalam 75 tahun ya, jumlah truknya itu lebih dari 960 yang lewat di jembatan ya, lebih dari 160. Maka nilai ZR itu kita hitung dengan rumus 5,5 dikalikan di kuadrat. Hati-hati dengan 5,5 ya. 5,5 ini ya, 5,5 ini kalau tidak salah dia KSI. Dia KSI. Coba bawa ke FPA. Ya, bawalah ke FPA. Berapa? 5,5 KSI sama dengan berapa FPA? Ya, 3 bulatkan 38 MPa ya. Jadi nanti ZR yang baru kita hitungnya dengan 38 ya. Kita kalikan dengan di pangkat 2. Diameter angkut kelompok 1. Berapa diameter angkut yang kalian pakai? Kalian pakai diameter startnya berapa mili? Berapa mili diameter yang kalian pakai? Kelompok 1 ada? Ya, kelompok 1 diameter angkut yang dipakai berapa mili? Kalau pakainya 25 mm berarti kalian dapat ZR-nya berapa? mm. Ya, oh sorry, mm ya, Newton dia ya, Newton ya. Terus ingat ini nanti persatuan panjang ya. Jadi sekarang kita punya data PSR sudah, ZR sudah, nanti kita sudah bisa hitung pitch-nya ya. Kita punya, katakanlah dalam satu penampak kita pasang 2 angkur. Berarti 2 kali ZR-nya berapa di sini? 20. Terus jangan lupa dengan PSR. PSR tadi ini satuannya apa ya?
apa? Berapa ini? Kayaknya ada berapa? Yang kelompok 1. Kelompok yang lain hitung. N-nya 2. Terus ZR ada nilainya di sana. Terus VSR sudah ada nilainya. Oh, Pepat tadi belum hitung kok. Pepat ini belum hitung? Belum ya. Ya, Pepat berarti harus dihitung dong. Pepatnya ini harus dihitung. Ya. Ingat jangan lupa nilai I dengan nilai I. Nanti baru dapat PSR. Jangan lupa satuan. Satuannya nanti diambil dari 3 nilai ini mana yang paling kecil, jadikan spasi memanjang antara angkur. Nah, setelah spasi memanjang, ya, kita punya lagi yang namanya spasi transversal. Jadi kita punya spasi antar angkur. Ya. Nah, untuk spasi transversal ini syaratnya ini harus lebih besar dari 4 kali diameter start. 4 kali diameter start. Jadi kamu kalau 4D berarti berapa? 100 ya. Ya, 100 itu paling minimal. Ya, berarti lebih besar dari 100. Kalau misalnya lebar sayap atas ini katakanlah 300 mili ya. Terus yang di ini 100, berarti ini sisanya kan 100 kan. Ya, tepi-tepinya kan tinggal 100. Oke ya. Terus di situ dia bilang tepinya adalah 25 mili. Ya, itu minimal ya. Berarti dia masuk. Boleh. Atau mau pasang 120 ya misalnya. Selama yang syarat tepinya itu tidak kurang. Itu yang spasi transversal. Lalu yang sisi beton terbuka, ini maksudnya adalah sisi atas beton, karena nanti angkurnya itu kan di dalam, ya. Betonnya ini di atas, ya. Jadi dia terbenam di dalam. Nah ini ada ketentuannya, ya. Karena angkurnya itu kan dari baja juga, ya. Jadi kalau dia terlalu di atas, ya, dia terekspos, nanti jadinya dia bisa mengalami korasi. Jadi kalau terlalu panjang juga kurang bagus ya. Tapi kalau kurang pendek juga kurang bagus. Karena di situ ada ketentuannya ya. Jangan sampai kalau terlalu pendek nanti ikatannya antara baja profil dengan si beton jadi tidak efektif ya. Nah di sini dia bilangnya apa? Jarak bersih antara sisi terluar plat ke sisi atas angkur tidak boleh kurang dari 50 mm. Jadi dari yang paling atas kepala angkur sampai yang sisi atas plat beton itu harus lebih dari 50 mm. Nah, kalau mau tahu ini bagaimana? Sekarang angkurmu itu yang kamu pakai, kamu sudah tahu nih. Ini D-nya adalah 25 mili katakanlah. Tingginya berapa? Tinggi angkurnya berapa yang kamu pakai? Misalkan kamu pakai yang 100 mili, misalnya. Kamu pakai angkur yang 100 mili. Kemarin tebalnya berapa? Pelatnya berapa? Ya, 250. Kalau 250 mm, tinggi angkurnya ini adalah 100 mm, berarti kita punya sisa berapa di atas? 150 mm, lebih besar dari 50 mm, berarti oke. Ya. Terus berikut, dia bilangnya angkur baja harus tertanam di dalam plat beton minimal 50 mm. Punya kita kan panjang angkurnya 100, berarti lebih dari 50, berarti oke. Nah, ini kalian harus cek persyaratan. Ada pertanyaan dong? Ya, jadi setelah kalian hitung, kalian butuh jumlah minimumnya startnya itu berapa start ya. Ingat, kita itu kan pasangnya di balok ya. Baloknya kalau dia itu momennya seperti ini, berarti maksimumnya katakanlah di tengah ya. Start itu harus dipasang pada bentang antara momen sama dengan 0 sampai momen maksimum ya. Jadi kalau misalnya itu dapatnya adalah 65 sekian, berarti kan saya mau pasangnya 66 ya, bulatkan ke atas jangan ke bawah.
66. Kalau 66 itu berarti ya jumlah yang dipasang di setengah bentang dalam. 66 start. Jadi kalau kita mau totalkan semua satu bentang ini startnya berapa? Berarti ya 66 kali 2. Berarti dapat sekian. Lalu di situ dia bilang lagi dalam satu baris pada arah transversal itu terdapat 2 angkut. Ya, kalau kita mau pasang 2 angkut ya pada penampakan, ya, berarti nanti kita pasang 2 baris. Ya. Jadi kalau dari depan ini kan baru 1 baris nih, di belakangnya kan masih ada. Sementara kita kan total semua yang kita butuhkan untuk satu bentang kan 66 kali 2-nya. Ya. Kalau kita mau pasang 2 baris berarti bisa dong. 66 di depan, 66 di belakang. Jadi totalnya tetap lebih dari jumlah minimum yang diperlukan. Selama saat kamu cek ya, spasinya ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, berarti boleh. Ya. Waktu nanti kamu gambar itu kamu setting nih. 66 itu saya mau pasang jarak berapa sih? Ini kan yang paling minimum 150 kan? Dari perhitungan ini ya. Jadi boleh tidak saya pasang kurang dari 150? Boleh ya, karena syaratnya kan P lebih kecil kan dari yang paling minimum kan. Boleh misalnya kamu mau pasang 120 boleh, tapi jangan terlalu lama juga ya. Ya. Kalau 150 itu kamu setting 66-nya itu muat, jaraknya itu 150 untuk bentang katakanlah sekian meter itu muat. 66-nya boleh. Nah, kalau kurang berarti jaraknya kamu kecilkan lagi. Kalau saya pakai 120 misalnya. Jadi di setting ini mau berapa? Intinya kebutuhan minimum angkut itu terpenuhi. Kita butuhkan. Ini siapa namanya? Kalau mau keluar saya persilakan. Oke, di depan kita hari Jumat. Nanti oh ya sebentar saya bagi memang siapa-siapa yang harus bawa materi apa di kelompok. Saya yang bagi, bukan kamu. Lalu untuk perhitungan elastomer ya tadi sirkonektor ada pertanyaan apa? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ke elastomer sebelum ke sambungan. Karena sambungan itu kita harus pelan-pelan gitu. Nah untuk elastomer ini kita pakai yang karet, ya, kita tidak pakai yang dengan baja, ya, kita tidak pakai yang ada logamnya tidak. Ini kita pakai yang karet. Silakan kamu nanti searching untuk kamu mau pakai yang merek apa, ya. Nanti silakan cari di internet. Kalau kamu mau pakai yang mana, ya, nanti spesifikasinya seperti apa. Nanti pastikan punya data ini ya, punya data panjang, lebar, ya, tinggi. Jadi punya data ukuran dari si elastomer dengan karet, ya. Terus nanti ada standarnya jelas, ya. Ini harus ada standarnya. Terus beban maksimalnya berapa? Beban maksimalnya berapa? Nah terus nanti kamu pas running di sini, kalau sudah running nanti kamu tampilkan nanti pilih yang maksimum saja ya. Carilah nanti di display, ya. Kamu cari yang kuat saja. Dari kemarin kita perhitungannya yang kuat ya, ini yang kuat saja. Kecuali nanti ini yang paling besar itu, ya, ini 1099 ya, 0,16. Ini yang 367 kalau di saya ya. Kalau di saya ya, berarti nanti kalau kita lihat ya, jadi Z-nya ya, nanti lihat munculkan saja reaksinya. Kuatnya ya,
diambil ya, kita ambil reaksi vertikalnya, terus nanti kita masukkan di ya, beban vertikalnya berapa ton. Terus sesuaikan dengan produkmu ya, yang kamu pakai dari vendor mana. Nah ini dia beban maksimalnya berapa ya, nanti dihitung nih ya, gayanya berapa ini, kita mau butuh berapa ini, nanti disesuaikan dengan dimensi dari si benih. Ini nanti saya kirim ya sebagai referensi ya, jadi nanti silakan disesuaikan. Kalau lain saya sarankan untuk kamu cari sendiri elastomер yang kamu mau pakai ya. Pakai saja yang model karet ya, karena kalau mau pakai yang model ini nanti perhitungannya panjang. Pakai yang sederhana saja. Ada pertanyaan? Oke, lalu yang untuk geser balok bagaimana? Apakah sudah dihitung? Yang geser balok bagaimana geser balok? Kan harus hitung kan geser balok. Geser baloknya bagaimana geser balok? Ya, kapasitas geser balok. Yang gilder yang cross beam sama yang silinder itu gimana? Ya, jadi saya kasih arahan sedikit ya. Jadi nanti kamu pas hitung ya, jelas ini pakai kondisi batas kuat ya, yang ini pembandingnya itu adalah PU ya, yang dari ultimate. Jadi nanti kamu running, kamu pilih frame-nya si cross beam ya. Kalau yang mau analisa adalah cross beam, berarti nanti cross beam-nya itu kamu pilih ya, atau cross beam-nya kamu pilih. Terus kamu display untuk kondisi kuat ya, kuat 1 sampai kuat sekian. Nanti ambillah PU yang paling maksimum ya. Nanti setelah dapat PU, kamu hitung lagi untuk kapasitas geser baloknya. Nah, untuk kapasitas geser balok ya, di situ persamaannya adalah PV kali Pm ya. Nah, untuk PV-nya itu 0,9 kalau tidak salah. Nanti kamu cek saja. Ini kalau tidak salah 0,9. Terus yang untuk Pn-nya, PN-nya ini kita sesuaikan ya. Kemarin kita tidak ada perencanaan terkait penggunaan pengaku pada badan ya. Jadi kalau ada pengaku pada badan itu berarti nanti profil kita, ini saya, ini yang badan ya. Nah, pada badan ini nanti ada pengaku vertikal. Jadi pelat yang nanti dilas di bagian badan. Supaya apa? Karena yang badan ini lebih banyak memikul gaya geser ya. Berarti kalau dia gaya gesernya itu kan bekerja seperti ini ya. Kalau dia tidak kuat, berarti nanti si pelatnya ini yang badan itu mengalami tepuk. Makanya dipasang pengaku pelat badan. Tapi kalau tidak ya, kita kemarin kan tidak bahas tentang penggunaan itu ya. Berarti kita kategorinya hanya di sini. Perhitungannya kita itu yang masuk di tanpa pengaku. Jadi perhitungan kita itu nanti PN-nya itu berdasarkan geser lele atau geser tekuk. Nah ini rumusnya PN. Nah PN sama dengan PCR sama dengan C kali VP ya. Untuk VP rumusnya sudah ada ya, 0,58 kali FYW. Jadi FY nya profil ya. Ini maksudnya adalah
Jadi nanti kamu cek ya. Kalau kasus 1, kalau D per TW-nya ya, rasio kelangsungan badan kurang dari 1,12 akar E kali K per FYW, berarti C-nya adalah 1. Tapi kalau tidak, berarti kamu harus cari ya, kemungkinan kalau bukan yang di persamaan sekian 25, berarti yang di 26. Jadi nanti dicek dulu ini yang mana ya. Nanti kalau sudah dapat nilai C, tinggal kalikan saja dengan mana? Dengan PP ya. Dapatlah PN. PN kali 0,9 bandingkan dengan PU. Kalau PU-nya itu lebih kecil dari hasil perkalian IP-nya 0,9 PN, berarti profilnya bisa dipakai. Ada pertanyaan? Saya di sini atau